Siapa yang nggak kenal jenis pisang yang satu ini? Bentuknya mulus, warnanya kuning cerah, dan sering banget nongkrong di rak supermarket. Bentuknya sempurna, buat kita ingin segera mencicipinya. Tapi pernahkah kamu bertanya-tanya, bagaimana pisang Cavendish bisa ada? Kenapa bentuknya bisa begitu mulus dan seragam? Lalu bagaimana pisang ini bisa bertahan lama di rak supermarket? Dan kalau kamu penggemar Despicable Me, pasti ingat betapa Minion selalu menggila tiap kali melihat pisang. Dan mungkin itu adalah pisang Cavendish ini. Pisang ini sebenarnya berasal dari tanaman pisang yang dikenal dengan nama Musa acuminata. Varietas Cavendish mulai populer pada abad ke-19 dan menggantikan pisang Gros Michael yang hampir punah akibat penyakit. Pada tahun 1834, seorang bangsawan Inggris bernama Pak William Cavendish mendapat kiriman pisang dari Mauritius di Afrika. Bersama sahabat karibnya yaitu Pak Joseph Paxton, Pak Cavendish kemudian mengembangkan dan membudidayakan pisang asal Mauritius itu. Mereka berdua berperan besar dalam memperkenalkan pisang ini ke dunia, dan pada saat ini menjadi varietas yang paling populer dan dibudidayakan. Nama Pak Cavendish pun kemudian diabadikan untuk temuan buah pisang tersebut. Pisang Cavendish berbeda dengan pisang lainnya. Perbedaan ini bisa dilihat dari ciri fisik dan fase pertumbuhan. Misalnya, bibit pisang Cavendish memiliki kulit pohon yang berwarna hijau sedikit gelap dengan corak hitam kemerahan. Daun yang tumbuh pada bibit memiliki jarak yang cukup dekat. Bentuknya lebar, tidak terlalu panjang. Ketika masih muda, daun-daun tersebut memiliki corak merah gelap yang akan hilang seiring pertumbuhannya. Tanaman pisang Cavendish umumnya berbuah dalam waktu sekitar 1 tahun setelah tanam. Kulit buahnya yang matang, warna cerah, dan sedikit bersinar. Serat pada pisang juga lembut yang memanjakan lidah. Pada satu pohon Cavendish biasanya terdapat sekitar 6 anakan yang siap tumbuh menjadi pohon pisang yang baru. Pisang ini menyukai iklim tropis dengan curah hujan yang cukup dan tanah yang subur. Untuk menanam pisang Cavendish cukup gampang, tinggal ambil anakannya lalu tanam di tempat yang sudah disediakan. Perawatan rutin juga diperlukan karena pisang Cavendish rentan terhadap hama dan penyakit. Pisang Cavendish dikenal dengan bentuknya yang seragam, dan ini bukan kebetulan. Sifat seragam ini datang dari cara tanam yang dibudidayakan. Bagian besar pisang Cavendish yang kita temukan di pasar berasal dari tanaman yang diperbanyak secara vegetatif, yaitu memisahkan tunas dari pohon induk yang sama. Dengan cara ini, hampir semua pohon Cavendish memiliki genetik identik, yang menghasilkan buah dengan ukuran, warna, dan bentuk yang sangat konsisten. Inilah yang membuat pisang ini tampak begitu rapi dan menarik di rak-rak supermarket. Selain itu, bentuk yang seragam juga membuat Cavendish sangat populer di pasar internasional. Konsumen dan pengecer menyukai pisang yang mudah dikenali dan konsisten, baik dari segi penampilan maupun rasa. Salah satu alasan mengapa pisang Cavendish begitu populer adalah kemampuannya untuk bertahan lebih lama di rak supermarket tanpa cepat rusak. Ini berkaitan dengan beberapa faktor, mulai dari penanganan hingga sifat alami pisang. Pisang Cavendish memiliki kulit yang tebal dan kuat. Anjay, kuat, tebal, dan tahan lama. Fix ini. Selain faktor tersebut, pisang Cavendish juga dipanen saat masih hijau dan belum matang sepenuhnya.
Namun di balik kesuksesannya, ada ancaman yang besar mengintai pisang Cavendish. Salah satu yang paling menakutkan adalah penyakit Panama yang disebabkan oleh jamur Fusarium oxysporum yang menyerang akar tanaman pisang, mematikan dan bisa menghancurkan seluruh kebun pisang Cavendish dalam waktu singkat. Penyakit ini juga sudah menyebar ke banyak negara penghasil pisang terbesar seperti Filipina dan Ekuador. Jika penyebaran ini terus-menerus, bisa berdampak besar pada pasokan pisang di seluruh dunia. Menyadari ancaman ini, banyak penelitian dan upaya untuk menyelamatkan pisang Cavendish. Para ilmuwan sedang berusaha mengembangkan varietas pisang yang lebih tahan terhadap penyakit Panama. Selain itu, ada juga yang mengembangkan metode perlindungan tanaman yang lebih efektif, seperti penggunaan biokontrol untuk melawan jamur penyebab penyakit tersebut. Namun, upaya ini membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Masa depan pisang Cavendish memang penuh ketidakpastian. Jika penyakit Panama terus mengancam dan tidak ada solusi yang efektif, kita mungkin akan melihat penurunan pasokan Cavendish di seluruh pasar global. Bisa jadi Cavendish hanya tinggal lama pada masa anak cucu kita nanti. Beberapa ahli bahkan memprediksi bahwa dalam beberapa dekade, Cavendish tergantikan dengan varietas lain yang lebih tahan penyakit. Namun banyak juga yang optimis dengan kemampuan teknologi pertanian dan penelitian yang terus berkembang, pisang Cavendish akan menjadi pilihan utama, meskipun dalam bentuk yang sedikit berbeda. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mampir ke channel ini. Kalau ada saran dan kritik yang membangun, jangan ragu untuk tinggalkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video sedikit tentang selanjutnya.